Halo, gimana Natalmu kemarin? Khidmat? Seru? Semoga Natal kali ini bikin kamu bahagia karena bisa kumpul bareng orang-orang yang terkasih, ngobrol-ngobrol, bercanda bareng, nonton film. Banyak kan film-film kalau pas Natal kayak gini. Tapi ngomong-ngomong soal film, soal cerita nih, perayaan Natal itu emang banyak kisah-kisah mitologinya kan. Beda negara bisa beda cerita. Tapi rata-rata selalu berhubungan dengan anak-anak, ya kan? Terutama soal penilaian terhadap sikap mereka, sikap anak-anak dalam setahun sebelumnya. Tapi ya, manusia itu emang spesies yang punya kemampuan untuk ngarang, untuk membikin dan mempercayai cerita-cerita, apalagi buat bocah-bocah yang belum sepenuhnya bisa membangun mindset yang logis dan rasional. Seringkali orang tua itu emang membutuhkan cerita-cerita dengan segala karakter-karakternya nih untuk mendidik tingkah laku si anak. Misalnya kalau yang positif ya, kalau yang berhubungan sama Natal, ada kisah Sinterklas. Kalau anak baik, kalau kamu baik, nanti dapat hadiah dari Sinterklas. Nah itu yang baik. Nah kalau yang nakal, diciptakanlah karakter-karakter yang menyeramkan. Monster di sudut-sudut yang gelap yang bisa menculik atau bahkan memakan mereka. Kalau anak-anak itu nakal. Menakut-nakuti anak dengan karakter-karakter serem itu kayak udah jadi formula universal untuk mencegah anak berbuat nakal atau sekadar agar si anak menuruti kemauan sang orang tua. Seperti yang tadi aku bilang, beda negara, beda cerita. Dan kali ini kita akan bahas soal cerita-cerita mitologi di Islandia. Di Islandia makhluk-makhluk Natal yang serem-serem itu tadi menjelma jadi sebuah monster yang muncul menjelang malam Natal. Monster-monster Natal di Skandinavia ini punya wajah atau rupa yang jauh lebih mengerikan, serta menyimpan ancaman yang dijamin akan membuat anak-anak Skandinavia ketakutan. Dan selamat datang kembali di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme investigasi, Persami bukan jurnalisme data, Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Dan jika kamu dengar ini lewat YouTube Tirto, sharing di kolom komentar. Cerita monster atau mitologi apa yang menurut kalian serem dan perlu kami angkat. Pertama, mari kita berkenalan dengan Grilla. Grilla adalah makhluk mitologi asal Skandinavia yang sudah tercatat dalam proseda yang berasal dari abad ke-13. Penampakan Grilla ini seperti sosok nenek sihir di cerita-cerita atau di film-film. Ia disebut-sebut sebagai raksasa perempuan. Itu versi utamanya. Versi lain Grilla digambarkan seperti troll perempuan dengan fisik yang sangat menjijikkan. Ada yang menyebut Grilla ini adalah seorang pengemis. Pertanyaannya, dia ngemis apa? Yang pastinya bukan uang, bukan juga materi. Yang membuat Grilla menyeramkan adalah karena dia mengambil anak yang tidak patuh pada orang tuanya. Untungnya, Grilla bisa diusir dengan cara diberi makanan. Konon diceritakan, Grilla pernah menikah sebanyak 3 kali. Pernikahan yang terakhir ia jalani bersama Leh Paludi. Tapi pernikahan mereka tidak berjalan sebagaimana mestinya. Leh Paludi ternyata seorang laki-laki yang amat pemalas. Saking malasnya, Grilla tak tahan dan kemudian mengusirnya dari rumah. Leh Paludi yang terusir akhirnya tinggal di pegunungan di Muborgis, Islandia. Nah, sebelum berpisah, Grilla dan Leh Paludi sempat dikaruniai buah hati. Gak tanggung-tanggung mereka punya 13 anak. Ke-13 anak ini kemudian dijuluki sebagai Yule-lads atau anak-anak Yule. Lagi-lagi ini kata satu versi. Versi lain menyatakan Yule-lads sebenarnya bukan anak kandung Grilla, melainkan saudara-saudaranya. Sementara versi lain mendeskripsikan jumlah Yule-lads tidak sampai 13 orang, tapi cuma 9. Oke, kenapa disebut anak-anak Yule? Menurut kepercayaan kaum pagan, Yule berkaitan dengan perayaan di musim Natal.
Jadi jangan heran jika anak-anak Yule ini menjadi aktif di masa-masa menjelang Natal, melakukan aksi-aksi jahil yang menyasar anak-anak manusia. Ada yang suka mencuri. Kerstasnikis misalnya, suka mencuri lilin dari anak-anak yang sedang merayakan malam Natal. Ini sesuai dengan arti dari namanya, yang secara harafiah diartikan sebagai pencuri lilin. Ada yang hobinya mengganggu orang melalui trik-trik tipuan. Misalnya, Skiramur. Dia ini suka menghabiskan persediaan yogurt di rumah-rumah di Islandia. Lain lagi dengan Vorus Lekis, anak Yule dengan perawakan kurus yang suka menjilati sendok kayu yang disimpan di dapur. Usil-usil banget ya. Sejak abad ke-17, selama masa Natal, Grilla disebut-sebut akan turun dari guanya di daerah pegunungan. Ia turun menuju kota-kota di Islandia untuk mencari bahan makanan. Kamu tahu favoritnya apa? Daging dari anak-anak yang nakal dan dimasak dengan cara direbus. Tentu saja kelakuan Grilla ini menurun kepada anak-anaknya yang hobi mendatangi anak-anak nakal pada saat Natal. Mereka muncul satu persatu ke pemukiman warga. Dimulai dari anak yang bernama Stehkjestar yang muncul pada 12 Desember sampai anak terakhir yang bernama Kerstasnikis pada 24 Desember. Lalu apakah teror-teror itu cuma datang dari Grilla dan anak-anaknya? Enggak. Ada satu makhluk lagi yang boleh dibilang lebih menakutkan. Namanya Jólakötturinn atau kucing Yule. Kucing ini adalah hewan peliharaan Grilla. Dia digambarkan sebagai kucing dengan postur raksasa dan memiliki sifat yang gak kalah jahatnya. Kalau merujuk pada literatur sejarah, penggambaran Jólakötturinn sudah muncul sejak zaman Dark Ages atau era kegelapan di Eropa. Namun catatan tertulisnya baru muncul pada abad ke-19. Lalu apa ancaman dari kucing raksasa itu selama Natal? Seremnya apa sih? Kalau majikannya, Grilla dan Yule-Lads itu menargetkan anak-anak nakal, Jólakötturinn ini memangsa manusia yang tidak mendapatkan pakaian baru untuk dikenakan pada malam Natal. Kucing aneh. Apa urusannya monster mitologis dengan baju baru? Lalu muncul kecurigaan-kecurigaan kalau Jólakötturinn ini adalah sosok rekaan yang dibuat oleh orang-orang yang mempunyai bisnis pakaian. Dengan kata lain, sosok Jólakötturinn ini adalah semacam trik marketing produsen pakaian yang mendorong orang-orang agar bersikap lebih konsumtif menjelang perayaan Natal. Logis, tapi apa kecurigaan itu akurat? Kenyataannya, jika kita melihat situasi di Islandia pada waktu itu, pada abad pertengahan, para majikan biasanya memberi hadiah berupa baju dan sepatu baru kepada para karyawan dan keluarganya sebagai apresiasi atas kerja keras mereka selama 1 tahun terakhir. Dan pada waktu itu memang di Islandia, industri yang paling besar di Islandia adalah industri pemrosesan wool yang dilakukan sepanjang musim gugur. Nah, fakta ini membuka pandangan baru bahwa mungkin barangkali sosok Jólakötturinn ini tidak hanya dipakai untuk meningkatkan tingkat konsumsi jelang Natal, tapi juga meningkatkan proses produksi. Hadiah baju tersebut bisa jadi semacam motivasi agar para buruh bisa menyelesaikan pekerjaan sebelum musim Natal. Cerita tentang makhluk mitologis berikut dengan ancamannya hanyalah alat untuk menjadikan anak lebih patuh dan tidak nakal. Sekali lagi, makhluk mitologis ibarat formula yang universal yang dipakai untuk mendisiplinkan anak. Hanya saja, di Islandia, cerita tentang makhluk rekaan ini pernah dianggap terlalu berlebihan oleh otoritas setempat. Otoritas Islandia waktu itu menerbitkan aturan agar orang tua tidak menyiksa anaknya melalui cerita-cerita monster. Apakah ancaman dan ketakutan adalah metode yang tepat untuk mendisiplinkan anak? Sebab jangan-jangan tanpa disadari, orang tua yang mendidik dengan menggunakan ancaman dan rasa takut juga dipandang sebagai monster oleh anak-anaknya. Saya Yantina dan rekan saya Rifa pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.